Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan nomor NIM 161124000053. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kapan sih bahasa Indonesia lahir? Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Kedudukan bahasa Indonesia pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa ada dua yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional bersumber dari Sumpah Pemuda, sedangkan bahasa negara bersumber dari Undang-Undang 1945. Selanjutnya, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, yaitu yang pertama sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca yang menyatukan berbagai suku, budaya, bahasa daerah di Indonesia. Yang kedua itu ada identitas nasional. Penggunaan bahasa ini memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan di kalangan masyarakat. Yang ketiga ada media komunikasi. Bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi antar warga negara dengan berbagai aspek kehidupan. Yang keempat ada pendidikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang kelima ada administrasi. Dalam konteks kenegaraan, bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi, pengaturan, atau hukum. Yang keenam, budaya dan kesenian. Sarana untuk menyampaikan budaya seperti sastra, musik, film, dan lain-lain. Yang ketujuh ada partisipasi politik. Bahasa Indonesia memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi diskusi publik dan lain-lain. Selanjutnya, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa. Yang pertama ada jati diri bangsa, merupakan bahasa resmi yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Yang kedua ada pemersatu bangsa, berperan sebagai pemersatu yang mempersatukan beragam etnis dan budaya di Indonesia. Yang ketiga ada alat komunikasi. Yang keempat ada jendela kekayaan budaya. Bahasa Indonesia adalah bagian integral yang dapat memberikan apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia. Yang kelima, menghindari kesalahpahaman. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat mengurangi resiko terjadinya konflik yang disebabkan oleh ketidakpahaman. Oke, selanjutnya yang pertama ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa nasional dalam konteks Indonesia merujuk pada peran bahasa Indonesia sebagai simbol identitas dan pemersatu bangsa. Poin penting mengenai kedudukan bahasa nasional. Yang pertama ada identitas nasional, kedua komunikasi resmi, keempat akses pendidikan dan informasi, yang kelima perlindungan dan pengembangan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa negara merujuk pada peran resmi dan fungsi bahasa dalam konteks pemerintahan dan lembaga negara. Berikut poin penting yang mengenai kedudukan bahasa negara, khususnya bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa resmi, kedua pengaturan hukum, ketiga standarisasi, keempat akses informasi, kelima keterlibatan publik, keenam pelestarian budaya.
Sekian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.